Akupansi penumpang MTI. Gimana Mas untuk saat ini? Okupansi udah mulai rame Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah KP udah mulai rame. Karena MTI ini kan bisnya ya lu tahu sendiri lah. Ya lagi ada di mampunya segitu gitu. Jadi jangan komplain Marisa, gue kasihan Marisa Mas kalau ada travel nyewa udah gitu bisa kurang ini kurang itu, marah-marahnya Marisa seharian sampai nangis-nangis kemarin Mas Risa sama gue. Dikomplain ini maksudnya kalau ada kurang lebih dikit, kalau lebihnya mah nggak usah dipuji-puji nggak apa-apa, tapi kalau ada kurang-kurangnya ya agak dimaklumin lah Mas, kita kan masih ngerintis ya kan. RMA 05 gimana Mas? Insya Allah nih lagi nyari kompresornya Mas, udah dapet tinggal bayarin doang, udah dapet kemarin nyari, tinggal proses ngecek barang terus ngerakit pasang. Apa benar Mas Rian dituduh penipuan sebagai pemilik bis Mahendra Trans Indonesia? Cuman lucu aja, penipuan, mengaku-ngaku sebagai pemilik sah MTI. Ya keren juga sih, Rian Mahendra dipenjara gara-gara ngaku sebagai pemilik MTI. Keren juga itu. Jadi gini loh, karena adanya tindak awalnya ini penipuan 378, karena gue mengaku-ngaku sebagai direktur MTI, gue nggak ngaku direktur, gue ngaku sebagai pemilik sah MTI Mahendra Transport Indonesia, maka semua transaksi yang terjadi di antara MTI sama SGT kemarin itu sama POX itu masuknya penggelapan karena penipuan begitu. Jadi mereka transaksi kita nih antar kita itu dianggap penggelapan karena hasilnya dari penipuan begitu. Itu yang sekarang sedang dihadapi oleh kakak kalian Rian Mahendra. Makanya lu doain aja gue kagak stres ngadepin orang aneh-aneh. Orang se-Indonesia tahu semua Mas, MTI punya kita semua, ya kan? Beripun Mas, masih nunggu panggilan lah. Kalau polisi nggak manggil-manggil kan berarti mungkin buktinya kurang, mungkin saksinya belum cukup. Begitulah, itu yang kejadian yang sedang dialami oleh kakak kalian ini. Makanya kalian itu Mas, sekolah yang tinggi biar kagak goblok kayak gua, paham? Dan besok-besok lu gua kasih tahu, lu kalau kerja sama orang kontrak itu dibaca bener-bener. Kalau perlu 100 kali lu baca, lu kasih ke temen lu yang pengacara apa notaris apa, lu lihat Mas ini kontraknya aman nggak buat gua gitu. Belajar dari kasus Rian Mahendra, cuman gara-gara tulisan saya Rian Mahendra sebagai pemilik sah PT Mahendra Transport Indonesia, gua dilaporin penipuan Mas. Padahal yang bikin bukan gua kontraknya, gua tinggal dateng baca tanda tangan. Berarti sejak awal gua duduk di meja mereka sudah menyiapkan belati buat gua di awal, ya kan? Makanya ini pelajaran buat kalian. Lu sekolah yang tinggi Mas, biar kagak goblok kayak gue secara legalitas. Lu jadi pinter baca, ngerti arti tulisan-tulisan yang aneh-aneh. Oke? Belajar dari kasus gue. Lu kalau kedepannya punya kerja sama orang, kontraknya lu baca dengan baik. Lu tunjukin ke temen lu yang kerja di legal, Mas ini kontrak aman gak buat gue gitu. Itulah pelajaran buat kalian, pelajaran buat gua, tapi gua harap cukup gua aja yang ngerasain kayak gini. Lu jangan sampai Mas, ntar gua kelihatan siapa yang bener siapa yang salah. Benernya mah kalau lu pengen tahu siapa yang bener siapa yang salah mah simple Mas, lu dengerin deh laporannya dia apa, gua tanya. Lu kalau pengen tahu siapa yang bener siapa yang salah itu paling gampang benernya. Lu nggak usah nungguin gua pakai rompi oranye boy. Lu cukup lihat video conference dia kemarin, terus lu dengerin omongan mereka. Rian Mahendra dilaporkan karena penipuan mengaku sebagai pemilik Mahendra Transport Indonesia. Kuping lu nggak budek kan? Lu tahu dong sejarah MTI, lu tahu dong hubungan gua sama MTI. Masa iya mereka nggak tahu? Faham Mas? Jadi kalau lu pengen tahu siapa yang benar siapa yang salah tuh simple aja. Lu cukup puter rekaman mereka, lu dengerin baik-baik apa yang dilaporin sama mereka. Mas kok urusan, wah mas lagi dilaporin polisi Mas,
Masa ya gue nggak boleh kurusan dikit mas, biar kelihatan pantes. Ntar kalau gue tambah gemuk, wah sialan Rian, gue laporin polisi malah makannya tambah banyak. Begitu gimana? Kan kalau gue rada kurusan jadi rada macem, ya kan? Jadi wah nih Rian pasti pikiran nih, makan susah, tidur susah, ya kan? Jadi tambah kurus. Nah, pantesnya kan emang begitu. Apa alasan Famgate MTI bakal diadakan di Pantai Anyer? Yang penting itu gue tuh nyari yang murah-murah mas. Gue kemarin buka Bali lu tau nggak? Cuman laku 2 bis mas. Udah gitu di samping gue lagi ada urusan kayak gini, gue masih harus ngurusin pencalekan gue juga. Daripada gue nggak bisa nemenin, akhirnya gue batalin Bali. Bali tahun depan aja lah. Duitnya udah gue balikin semua, aman. Kenapa gak ke Lampung aja? Dicariin yang deketan. Maksud gue semakin kita deket dan bahagia, itu ongkosnya semakin murah. Paham nggak? Kita kan cuma nyari sarana buat kumpul, buat berdongeng bersama, menyanyi-nyanyi bersama. Lu tuh butuhnya apa sih? Suasana laut, musik-musik, biduan seksi, ya kan? Paling itu yang lu butuhin sama ketemu sama gue. Ya nggak? Iya kan? Makanya udah nggak apa-apa, tahun pertama kita ke Anyer. Besok tahun depan kita tambah sukses, bis kita tambah banyak, tambah bagus-bagus. Kita agak aneh-aneh. Ke mana gitu yang lebih jauh-jauh lagi gitu. Mas jangan ke Anyer bosan, mending udahlah lu. Yang penting kan kita dapat suasana happy-nya aja. Organ tunggal, biduan seksi, nyanyi-nyanyi. Kita senang-senang, happy-happy, bagi-bagi door prize. Ya kan? Kalau ada door prize-nya juga sumbangan. Sponsor.